Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdan FA dari Prodi HKI semester 2 yang sedang belajar di Institut Miftahul Huda Subang. Dan di samping saya ada narasumber saya, yaitu adalah Ustadz Hamim, yang dimana beliau ini pernah melakukan jejak lampahnya di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin yang bertepatan di Pondok Pesantren Aziada dan juga di Pondok Pesantren Darul Quran yang ada di Duku Puntang. Langsung saja di sini kita akan membahas tentang tema pernikahan. Yang pertama, kita juga harus patut tahu bahwa nikah itu hukumnya apa saja dalam Islam atau syariat Islam. Nah, saya tanyakan kepada pada narasumber bahwa hukumnya nanti di dalam nikah itu emang ada apa saja gitu. Apakah semua nikah itu sunnah mengikuti Kanjeng Nabi atau ada hukum lain? Maka kita langsung saja kepada beliau kita tanyakan. Maka dari sini saya langsung serahkan kepada beliau Ustadz Hamim untuk menjelaskan hukum nikah dalam Islam itu ada berapa? Apakah cuman sunnah saja sehingga kita mengikuti Kanjeng Nabi? Ketika tidak nikah berarti kita tidak mengikuti sunnah apa bagaimana? Bangga. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat bermuajahah dalam rangka bikin video tanya jawab Ustadz dari Ananda Ramdan. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan syafaatnya kelak kita dapat berkumpul dengan beliau, kita dapat pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih hukum nikah. Bagaimana hukum nikah, apakah sunnah saja atau boleh sampai tidak nikah? Nanti saya akan menjelaskan rinci satu persatu dari mulai hukum yang membolehkan nikah. Pertama, asal hukum nikah kan boleh, ya, asal hukum nikah itu boleh. Boleh nikah ataupun tidak nikah itu pilihan. Yang penting tidak zina. Nah, kalau misalkan dikatakan sudah tahap sunnah, itu berupa ada mahar, ada kemauan, terus ada pasangan. Nah, itu mungkin termasuk hukum sunnah. Nah, level tertinggi lagi hukum wajib. Nah, wajib itu sudah puncak, ya, sudah puncak. Mahar ada, hasrat seksual terhadap perempuan sudah memuncak. Nah, itu sudah level tinggi dihukumi wajib. Sedangkan ya balik lagi, kalaupun seandainya tidak, pilihan hidupnya tidak mau menikah, ya itu boleh-boleh saja, asalkan jangan pacaran, asalkan jangan berzina. Nah, itu udah sepakat para ulama yang menentukan hukum nikah. Baik, itu mungkin pertanyaan satu. Ada lagi? Oh, ya. Berarti nikah itu fleksibel. Ada kalanya sunnah, ada kalanya mubah, ada kalanya wajib dan juga makruh. Ya. Ya, oke, siap.
Berarti kalau dalam nikah kan dalam Islam ada yang orang menikah 2 istri atau berpoligami lah, ada yang 3, ada yang 4. Nah ini kan setahu saya itu ketika ada orang menikah itu ada beberapa ulama yang menyatakan dalam Quran surat apa itu ya? Ya mungkin beliau akan membacakan Quran itu yang masna sulasa waruba tadi. Nah ini kan di sini masna sulasa waruba setahu saya masna, ada yang ulama menyatakan masna ini bimakna isnen, sulasa bimakna salasah sama ruba itu bimana arbaan. Berarti apa? Ada yang memaknai berarti masna sulasa waruba itu 2 tambah 2 jadi 4, 3 tambah 3 jadi 6, 4 tambah 4 jadi 8. Terus juga kan satu lagi berarti jumlahnya ada 18. Apakah demikian atau ada tendensi yang menyatakan atau menguatkan dalam Indonesia, kan hukum Indonesia atau realita yang ada di Indonesia bahwa paling banyaknya istri itu adalah 4. Nah itu coba Ustadz jelaskan mana kok bisa 4 gitu. Apakah pendapat yang 4 itu lebih rojeh, apakah lebih aso atau gimana? Mangga. Baik ya. Jadi mengenai tentang poligami ya. Iya. Mengenai tentang poligami, sebenarnya kalau secara di Indonesia ini daruratnya tidak ada. Iya kan? Tidak ada. Iya kan, kalau secara di Indonesia apa sih selain nafsu? Iya kan? Mau istri 2, 3, 4 ya, kalau tidak nafsu apa gitu. Pasti apa namanya konotasinya tentang nafsu kalau di Indonesia mungkin, tapi kan secara syariat, nah karena zaman dulu kan laki-laki kan suka berperang, ya kan, suka berperang. Nah ketika laki-laki itu ditinggalkan oleh ketika istrinya ditinggalkan oleh laki-laki berperang, maka lebih sedikit ketinggal perempuan, banyak perempuan. Jadi Allah menurunkan ayat itu, supaya ada yang melindungi daripada korban peperangan begitu. Tapi kalau secara Indonesia kan enggak ada ini ya, daruratnya apa sih ya kan ya. Kalau Indonesia cuman kan secara syariat itu membolehkan kita menikah minimal 2, 3 atau sampai 4. Yang dijelaskan dalam Al-Quran, fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Itu kan sudah jelas konotasinya tentang zaman dulu sih, tentang zaman dulu ketika lelakinya ditinggal perang begitu. Kalau sekarang sih daruratnya nggak ada kecuali memang ya nafsu belaka. Kalaupun mampu ya boleh, tapi kan secara tersirat daruratnya apa? Kalau dulu kan perang, ya kan, laki-lakinya meninggal, istrinya sendirian, kebanyakan kaum perempuan, sehingga minta Gusti Allah fankihu ma taba lakum minan nisa masna, disuruhnya tidak satu tapi 2 disuruhnya 2, 3 atau 4, karena keadaan pada waktu zaman Rasulullah itu laki-lakinya suka berperang begitu. Oke, berarti ketika di Indonesia kan sekarang kalau kita lihat darurat, mungkin ya cuman hasrat saja. Nah, tapi hasrat saja. Apakah ada batasan bagi si lelaki atau si mempelai suami untuk mempunyai 2 sampai 4 istri? Itu batasan apakah dia harus mampu atau orang biasa saja yang miskin bisa 4 istri? Ya pertama harus mampu. Harus mampu berarti. Iya, pertama harus mampu, tidak. harus mampu secara
secara ekonomi harus mampu, harus adil ya, harus adil secara batin, karena kan nafkah kan ada nafkah dohir, dohirnya adil, nafkah batinnya ya harus adil. Jadi konotasinya memang kalau berpoligami itu harus benar-benar kita mampu berlaku adil terhadap pasangan. Oh, Begitu. berarti, ya terima kasih. Berarti syarat dari poligami itu harus adil ya. Adil, dan di sini kan ada Betul. keterangan amsik arba'an wa farik Iri. sairohunna. Jadi jagalah keempat tadi. Jagalah arba'an wa farik, dan tinggalkan selain empat itu. Jadi yang ditunjukkan 2, 3 atau 4. Nah, sebagian ulama itu memaknai beda. Sebagian ulama itu di sini konteksnya masna kan dua-dua ya. Iya. Nah, ada ulama berpendapat begitu. Dua-dua, jadi dua-dua, salasa, tiga, arba'ah ya, itu ada memang ulama berpendapat semua, tapi yang kita kaji, yang kita syariati pada malam hari ini adalah bagaimana kita menyikapi tentang masna wa sulasa wa ruba, seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti itu cerita Kanjeng Nabi ya. Iya, cerita zaman dulu yang laki-lakinya berperang, istrinya ditinggal sendirian, kan rata-rata ya janda lah. Janda, makanya disuruh 2, 3 ya urgennya itu, daruratnya itu. Tapi sekarang kan apa daruratnya? Oke. Ya, kecuali memang karena hasrat. Terus juga kan rata-rata menikahnya kan yang muda-muda. Oke, siap. Iya, kalau dulu kan zaman dulu kan janda-janda tua gitu. Begitu. Oke. Ini ada lagi satu lagi terakhir. Ya. Nah, ini kan mahar ya. Saya pengen nanya mahar. Mahar yang dimana marak di Indonesia, kalau orangnya itu adalah orang yang alim, kadang mereka itu maharnya sok-sokan gitu, sok ebat lah ya. Iya. Dia hafal Quran, akhirnya apa, maharnya surat Ar-Rahman lah, maharnya Iya. membelajarkan istrinya Al-Fatihah atau apalah. Terus juga ada yang memahari dengan hanya membaca surat Yasin atau Ar-Rahman, masurnya kan Ar-Rahman. Nah, ini juga ada ketika orang itu ahli nahwu sorob, di akhirnya mahar saya 102 bait alfiyah. Nah, ini apakah bisa mahar dengan demikian? Padahal kalau kita lihat itu kan mahar harusnya materi, sesuatu yang bisa dimanfaatkan, seperti uang 100.000, 200.000 kan ada manfaatnya, kita bisa membeli apa atau kita menjadikan modal untuk kehidupan suami istri nanti. Nah, kalau cuma membaca dan belajar itu apa? Coba jelaskan dari mahar-mahar kayak mempelajari istri surat Al-Fatihah dan lain sebagainya. Maka saya persilahkan. Ya, mengenai tentang mahar ya, di Indonesia ini kan beda ya. Beda, sebetulnya mahar itu kan untuk manfaat di kemudian hari. Ya, sedangkan ada yang maharnya cuma membaca surat pendek misalkan, atau surat panjang. Rata-rata ya nggak apa-apa, itu hitungannya boleh. Secara hukum itu boleh, tapi kan balik lagi kita kan menikah kan berkeluarga ya, jadi apakah pantas atau mahar seperti itu atau tidak di dalam keluarga, itu balik lagi ke personal. Tapi secara hukum itu boleh, itu mahar pakai surat Ar-Rahman, yang penting kan ada manfaatnya. Tapi kalau ditarik zaman dulu lagi ya, Rasulullah kan maharnya kan berapa onta itu, iya kan, berapa onta. Terus minimal kalau mahar itu kan yang membawa manfaat di kemudian hari, atau membawa manfaat bisa untuk mencari nafkah, kayak maharnya berupa uang, itu kan berkah.
uang mahar itu berkah untuk di kemudian hari untuk kehidupan berumah tangga. Saran saya mungkin mahar itu harus ditentukan. Tadi istilah kata tidak merendahkanmu atau tidak merendahkanku atau tidak merendahkanmu itu harus bisa dijelaskan secara gamblang itu mahalnya harus berapa, harus berupa apa. Sedangkan ya kalaupun tidak punya sama sekali, ya itu boleh membaca kalau pihak laki-lakinya mungkin ustadz atau guru ngaji atau belajar, ya itu boleh belajar menjahit misalkan, ini ada keterangannya, boleh, yang penting kan bermanfaat. Dan sedangkan dijelaskan dalam Al-Quran, kalaupun itu mahar itu kan bersifat tidak semua ya, setengah ya, mahar itu kan setengah. Kalau sudah dimasukkan atau sudah berhubungan suami istri, ya itu sepenuhnya menjadi hak istri. Begitu dalam keterangan mahar, seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin dicukupkan 3 pertanyaan saja karena untuk menyikat waktu. Kesimpulan dari keseluruhannya bahwa nikah, pertama hukum nikah itu fleksibel. Ada kalanya bisa dikatakan sunnah, ada kalanya bisa dikatakan wajib, ada kalanya bisa dikatakan makruh, tapi hukum asalnya itu adalah mubah. Kemudian juga istri atau berpoligami, kesimpulan dari berpoligami itu berarti ya itu berpoligami itu ya 4 istri, udah sampai 4 saja. Kenapa kok bisa 4? Berarti ini kita mengambil hikmah dari cerita zaman Rasulullah, ketika ternyata zaman Rasulullah kan sangat marak sekali berperang. Di situ kan berarti kaum laki-laki sendiri akhirnya berkurang. Akhirnya kan yang lebih banyak itu adalah kaum perempuan. Nah, di situ sudah jelas bahwa kenapa kok Rasulullah itu atau Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah berupa matoba atau fangkihu matoba lakum masna wa thulatha wa ruba, sehingga Allah ini langsung menyebutkan wahidatan gak ada atau marotan tidak ada, langsung saja masna thulatha wa ruba, karena minimnya laki-laki di dunia setelah peperangan itu. Akhirnya ya langsung masna wa thulatha wa ruba. Dan juga tadi sudah dikuatkan bahwa kok aslinya sampai 4 itu ya tadi cerita dari orang yang masuk Islam. Nah, ini kan punya istri banyak, akhirnya di situ amsik arba'an wafarik syari'ihina, berarti kan 4 saja yang dijaga. Kemudian kesimpulan dari mahar tadi berarti yang penting itu bermanfaat. Berarti ya ketika kita mengajarkan kepada istri kita Al-Fatihah, kan itu kan manfaat nanti bagi istri kita. Akhirnya istri kita itu bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, dan itu kan kegunaannya terus menerus untuk melakukan sholat kan, seharian lah, itu untuk beribadah. Berarti kan yang penting dailul khairat, yang penting itu menunjukkan kebaikan dan juga bermanfaat. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kurang lebihnya juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.